Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya hari ini? Selalu mendoakan dimana murid-murid berada, kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, bertemu lagi dengan Bu Witna Nuriani Kasih. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tetapi sebelum itu, mari kita akan berdoa dulu supaya nanti kita akan memahami apa yang kita pelajari dan kita akan mendapatkan ilmu serta manfaat dan berkah. Mari kita berdoa dulu. Siapkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Pada pembelajaran kali ini, Buit akan menyampaikan salah satu materinya kelas 3, yaitu materi tentang memahami hadis yang terkait dengan perilaku mandiri dan percaya diri. Hadis, apa itu hadis? Hadis adalah suatu rujukan yang digunakan oleh manusia yang diambil atau dipelajari dari perkataan Nabi atau perbuatan Nabi Muhammad pada zaman dahulu. Jadi kita umat Islam memiliki dua pegangan. Selain Al-Quran, kita juga bisa berpegangan kepada hadis, seperti itu. Namun sebelum masuk ke materi, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran kali ini. Tujuannya ada dua. Satu, peserta didik mampu memahami hadis tentang sikap mandiri dan percaya diri. Jadi tujuannya pertama adalah peserta didik itu nanti mampu memahami salah satu contoh hadis tentang sikap percaya diri dan mandiri. Kedua, peserta didik mampu memahami contoh sikap mandiri dan percaya diri. Jadi selain untuk memahami hadis, peserta didik setelah pembelajaran ini kalian bisa mencontohkan bagaimana sikap mandiri itu dan bagaimana sikap percaya diri. Oke, siap ya masuk ke materinya. Sebelum masuk ke hadis, kita akan belajar dulu tentang percaya diri. Apa itu percaya diri? Percaya diri adalah suatu sikap yang menunjukkan kepercayaan kepada diri sendiri. Maksudnya apa coba? Siapa yang sudah paham? Pasti paham dong. Udah pintar dong mengartikan kata-kata. Ya, percaya diri itu maksudnya adalah kita percaya kepada kemampuan diri kita sendiri. Kenapa kita harus seperti itu? Jelas, karena kita diciptakan oleh Allah sudah dibekali dengan akal, sudah dibekali dengan tenaga dan kemampuan. Jadi kita tidak boleh ragu. Kita sudah harus percaya terhadap kemampuan yang kita miliki. Orang yang percaya diri itu tidak akan memiliki rasa takut dan malu. Maksudnya gimana ya? Pasti, kalau orang yang sudah percaya diri itu tidak akan memiliki rasa takut. Kenapa seperti itu? Karena dia merasa, aku bisa melakukan itu. Aku tidak akan takut melakukan itu. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Contoh sikap percaya diri adalah 1. Mengajarkan ulangan tidak menyontek. Ayo, siapa yang maju menyontek? Jangan ya, karena menyontek itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Tapi Buit yakin kelas 3 sudah tidak ada yang menyontek, kan udah besar. Kedua, berani maju ke depan kelas. Ketiga, berani bertanya jika tidak tahu. Harus ya, Cak. Harus, kalau kita tidak tahu sesuatu, kita harus berani bertanya. Kalau kita tidak berani bertanya, kita tidak akan mengetahui informasi yang kita perlukan. Paham? Paham dong. Keempat, berani tampil di muka umum. Contohnya kalau kita mengikuti lomba, kita pasti akan ditonton oleh orang banyak. Kita tidak boleh takut dan kita tidak boleh malu. Karena apa? Kalau kita sudah takut dan kalau kita sudah malu dulu, kita tidak akan bisa untuk menghadapi lomba itu. Paham? Jadi kalau kita ikut lomba, kita berani tampil di muka umum, berarti itu adalah salah satu kita sudah memiliki sikap percaya diri.
Siapa yang sudah paham? Pasti sudah paham. Masuk ke materi selanjutnya. Mandiri. Mandiri adalah suatu sikap yang menunjukkan tidak perlu bergantung kepada orang lain. Maksudnya apa? Ketika kita mendapatkan tugas, kita mendapatkan perintah baik dari sekolah atau dari orang tua di rumah, kita tidak perlu bergantung dan tidak perlu menunggu bantuan orang lain. Kita langsung mengerjakannya sendiri karena kita mandiri. Contohnya apa? Menyiapkan keperluan sekolah sendiri. Ayo, siapa kelas 3 yang keperluan sekolahnya masih disiapkan mama? Jangan dong ya, kan sudah kelas 3. Jadi kalau belajar malam semuanya disiapkan, bukunya, PR-nya, pensilnya. Duit yakin tidak akan yang namanya ada buku ketinggalan, pensil ketinggalan. Kedua, makan dan minum sendiri. Pasti dong, udah kelas 3 masa iya masih disuapin sama ibunya? Ah, malu. Ketiga, menyelesaikan tugas sekolah sendiri. Ketika kita mendapatkan PR dari sekolah, jangan suruh ngerjain kakaknya. Kak, kerjain tugasku. Itu adalah perbuatan yang tidak boleh. Kerjakan sendiri dulu. Nanti kalau kita mendapatkan kesusahan, baru kita boleh bertanya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah hadis tentang sikap mandiri dan percaya diri. Bagaimana bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyaqula min amal yadihi wa inna nabiyallahi Dawuda alaihi salam kana yaqulu min amal yadihi. Tiada sesuatu makanan yang lebih baik dari makanan hasil jerih payah sendiri. Karena sesungguhnya Nabi Daud itu makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Maksudnya apa hadis itu? Yaitu kita sebagai manusia, kita diwajibkan untuk berusaha terlebih dahulu. Sesungguhnya usaha kita sendiri itu lebih baik daripada kita mengharapkan bantuan orang lain. Daripada kita meminta-minta, lebih baik kita berusaha untuk mencari atau menyelesaikan kebutuhan kita sendiri. Seperti itu ya. Kita sebagai manusia harus memiliki sikap percaya diri dan mandiri. Karena apa? Dengan sikap itu kita akan dapat meraih kesuksesan dengan mudah. Paham? Intinya sebagai manusia kita tidak boleh bergantung kepada orang lain, dan kita juga harus percaya kepada kemampuan diri kita sendiri. Oke, loh, udah selesai materinya. Iya, cukup sekian ya pembelajaran kali ini dari Buit. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Intinya dimanapun kalian berada, murid-muridnya Buit kelas 3, kita harus berusaha untuk memiliki dan menerapkan sikap mandiri dan percaya diri. Terima kasih. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.